Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, marilah kita menghadapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tiada hentinya Allah berikan nikmat kepada kita sehingga tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, hari ini kita masuk kepada fase yang habis pertama sudah selesai. Sudah masuk ke hari 10. Sekarang kita masuk ke fase yang kedua, yaitu maghrib. Sebelum masuk ke fase yang kedua yang mau saya sampaikan atau yang lainnya, saya sekedar mengingatkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man thala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baiknya umur, yang panjang umurnya dan baik amal perbuatan. Ada lagi hadis dari baginda Rasul, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Manusia yang baik amalnya, manusia yang panjang umurnya, yaitu manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Kita ambil dari dua hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Pertama, kita dikasih panjang umur sama Allah. Menyangka tidak, tahun kemarin kita melaksanakan Ramadan, dan tahun ini kita ketemu lagi dengan Ramadan. Jadi apa yang mau Allah kasih kepada kita, apa yang mau Allah kasih kepada kita? Pertama, gelar la'allakum tattaqun ini yang sampai detik hari ini belum bisa kita dapat. Kenapa? Jangankan jamaah sekalian di sini, saya pun belum merasa dapat gelar dari Allah la'allakum tattaqun secara zahir. Kalau secara batin kita masing-masing. Ketika sudah masuk bulan Ramadan 11 bulan yang lalu, kita lebih banyak kemana? Ke mushola untuk beribadah, atau lebih banyak disibukkan dengan mencari nafkah? Pertanyaan saya itu pasti jawabannya adalah kita lebih sibuk mencari nafkah. Kenapa? Nafkah juga bagian dari ibadah. Lalu maksudnya apa ini? Maksudnya Allah memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 183. Ini surat jadi langganan setiap Ramadan. Ini ayat jadi langganan setiap Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang beriman? Belum. Baru secara lisan yang beriman. Kenapa demikian? Kita lihat ambil contohnya. Kalau orang beriman, kalau lagi sakit, jangan ujuk-ujuk pergi ke dokter. Jangan ujuk-ujuk pergi ke puskesmas. Tapi kemana dulu? Ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, zikir amaliyahnya dibanyakin. Habis itu sujudnya dibanyakin. Baca apa sujudnya? Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Berapa kali? 40 kali. Kok kelamaan Ustaz? Saya sudah pernah nyoba. Kepala saya pusing, hidung saya pilek, lalu badan saya meriang. Coba saya ngambil wudhu, coba saya zikir amaliyah. Setelah itu saya sujud terakhir. Habis selesai zikir itu saya sujud. Setelah sujud
saya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu pusingnya, pileknya, sama badannya meriangnya, seketika itu juga Allah kasih sembuh. Kenapa coba? Karena kita mengaku diri kita itu adalah orang bukan orang beriman. Kalau orang beriman itu, ya tadi disebutkan, kalau orang beriman itu tidak tiba-tiba kalau lagi sakit itu langsung puasa. Enggak. Tetapi Allah mendidik kita di sini untuk bisa memperkuat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, iman itu adalah rasa. Dari mana kita tahu sababnya kita puasa Ramadan? Coba, ada yang tahu? Sebabnya kita bisa puasa Ramadan. Apa tiba-tiba kita puasa Ramadan gitu? Bukan. Apa tiba-tiba atau enggak kita mengamalkan rukun Islam? Bukan. Puasa Ramadan itu ada sejarahnya. Sebelum umat Islam diwajibkan berpuasa, siapa dulu yang berpuasa? Ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yaitu umat Nabi Isa. Setelah umat Nabi Isa 40 hari betul-betul mereka puasa, dari pagi sampai ke malam umat Nabi Isa itu berpuasa, barulah ketika kenabian Isa selesai, barulah turun perintah diwajibkan berpuasa untuk umat akhir zaman. Siapa umat akhir zaman? Kita. Itulah sebabnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ada ayat belakangnya, sebelum orang-orang yang bertakwa. Berarti jauh sebelumnya itu sudah ada itu agenda puasa dari Allah. Umatnya Nabi Isa. Kita mengikuti dari perintahnya Allah melalui baginda Rasul. Itu namanya asbabun nuzul dan asbabul wurud. Hadirin jamaah sekalian, puasa ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepekaan atau memiliki rasa. Coba saya mau bertanya dengan bapak-bapak dan ibu semua. Pernahkah kita ketika 11 bulan yang kemarin itu makan itu tidak mementingkan atau tidak ingat dengan orang lain? Pasti itu ingat, pasti itu tidak ingat. Kenapa? Orang gue mentingin perut gue sendiri. Nah, itu dia ada ceritanya di salah satu media sosial di YouTube. Ada seorang anak kecil kelas 6 SD, mereka itu tinggalnya di Medan, Ketapang. Ini anak masuk bulan Ramadan bukannya puasa, tetapi makan dan minum di tengah hari bolong. Makannya roti sama daging. Kalau esnya itu es campur. Di siang hari bolong. Ketika ditegur sama orang di situ, mata itu melotot. Lalu ada seorang tokoh ustaz mengambil tangan anak itu dan membawa anak itu ke rumah. Wahai anak kecil, kenapa kamu tidak berpuasa di saat orang-orang berpuasa? Apa jawaban dia? Wahai kalian orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, tahukah kalian 11 bulan yang lalu kami atau aku dan keluarga aku tidak makan, jangan ketemu makanan dan tidak pernah menikmati makanan. Apakah kalian tahu itu semua? Ustaz ini merenung. Ketika itu apa sebabnya kamu nggak puasa? Kamu tahu 11 bulan yang lalu sebelum menyambut Ramadan kalian makan makanan yang enak, sedangkan kami mencari makan hari itu aja susah. Apa yang mesti kita dapat pelajaran ini? Puasa itu
itu anak-anak yang tidak mampu. Dan dia bilang sama Ustaz ini, kalian tidak pernah merasakan apa yang kami rasakan. Kami ini menahan lapar, kami ini tidak bisa makan yang enak karena tidak bisa membelinya. Sedangkan kalian makan yang enak. Apa iya itu disebut menyambut bulan Ramadan? Akhirnya Ustaz ini ketika sudah merenung kedua kalinya, anak ini tiba-tiba menghilang. Ini berarti apa? Ini mengajarkan kepada kita puasa Ramadan jangan disia-siakan. Harus ada yang namanya kepekaan diri. Percuma kita ibadah, kita sedekah, kita khidmat dengan ulama, tapi ada di antara tetangga kita yang tidak memiliki apapun. Tapi saya yakin di Jakarta, wabil khusus di tempat saya, di Kemangisan, Selipi, itu tidak ada yang namanya orang-orang fakir. Semuanya punya yang dibilang motor, mereka ada 2. Terus rumahnya bagus. Itu nggak ada dibilang fakir. Tapi saya melihat semua apa yang diberikan sama Allah itu adalah sesuatu yang harus dikembalikan lagi. Karena bukan punya kita, tapi ada sebagian punya orang lain. Maka dari itu puasa ini dijadikan momen terakhir untuk bisa saling berbagi. 11 bulan yang lalu kita belum tentu bisa saling berbagi. Kita kalau bisa, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita dimasak, jangan mencium baunya doang tetangga, kasihan. Karena kata Rasul, orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada aku, kepada Rasul, tapi dia tidak berbaik kepada tetangganya, maka dia bukan bagian dari aku, bukan bagian dari umat. Nah, makanya sekarang Ramadan bukan lagi main-main, tetapi kita harus menemukan sikap kepekaan diri sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. Berbagai menghormati Syekh Muhammad Abu Ghusl Al-Fatihah. Akhirul kalam, Allahumma afiq bila aqwam thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.